Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, mahasiswa PPG UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin di MA NU Miftahul Falah. Tema yang kita ambil pada kegiatan ini adalah bangunlah jiwa dan raganya. Untuk topiknya adalah stop bullying dengan refleksi. Kegiatan yang akan kita lakukan adalah dengan pembuatan poster stop bullying. Selanjutnya, mari ikuti kegiatan saya sekarang ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Semuanya dalam keadaan sehat dan memang semoga semuanya senantiasa sehat dan penuh semangat. Untuk anak-anak semua, pada hari ini kita akan melakukan satu kegiatan ya, yang kita sebut dengan project. Kalau biasanya kita belajar itu adalah tentang materi, maka ini adalah kita akan belajar tentang sebuah proyek atau pembuatan tugas. Ya, nanti kita akan buat tugas yang dimana proyek ini kita kenal dengan istilah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Namun sebelum nanti saya ngasih penjelasan tentang atau pengenalan materi tentang bullying, maka ini biar kelihatan tidak tegang. Pokoknya kok tegang. Ya. Serius itu bagus, tapi jangan terlalu. Ya, jadi kita rileks saja, biar nanti lebih santai dalam menerima penjelasan atau menerima materi. Ya, biar lebih semangat, kita kasih semangat dengan tepuk saja dulu ya. Bisa? Bisa, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, supaya lebih semangat ditambah suaranya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, bagus sekali. Wah, semangat betul ya. Nah, setelah semangat ini, coba semangat ini harus nanti dibarengi supaya bisa fokus. Maka kita coba. Masih ingat dengan tepuk fokus? Masih, ya kita coba. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Alhamdulillah, masih semangat semuanya dan semuanya sudah bersiap untuk menerima. Oke, pada kesempatan hari ini, saya nanti akan memberikan penjelasan materi seputar masalah stop bullying. Nah, nanti ada penjelasan atau PPT yang nanti, tapi sebelum itu kita saksikan dulu terkait dengan masalah dampak bully. Ini ya, kita lihat video untuk melihat bully, dampaknya atau efek dari orang melakukan tindakan perundungan. Ya. Nah, ini. Pendidikan kecakapan hidup. Coba ulangi dari depan. Nah, kita saksikan. Halo, selamat datang di seri video Pendidikan Kecakapan Hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga.
Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Nah, kita menyaksikan sekilas video tadi ya. Jadi ada ilustrasi ya. Ada ilustrasi sehingga tentu dalam bully nanti ada korbannya, ya toh? Ada pelakunya, kemudian ada yang melihat kejadian, ya. Kemudian apa yang dirasakan dan terjadi pada tadi contoh yang namanya Agus, bukan Agustus ya. Oh ini kalau ini Agustus biasanya ada diskon-diskon khusus yang namanya Agus ya, di bulan Agustus. Akibat tindakan Farel tadi dan teman-temannya. Ya itu yang bisa kita saksikan. Nah, ini penting. Kemudian coba kita lanjutkan. Apa kita lihat. Jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat dibully. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain,
depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka, mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Saya kenalkan dulu bahwa apa yang akan kita kerjakan hari ini dan juga nanti sampai pada tahap penyelesaian tugas itu kita kenal dengan apa namanya? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan nah, ini yang kita laksanakan di MANU Miftahul Falah. Topik atau tema ya, tema kita adalah tentang bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian topiknya adalah stop bullying dengan refleksi diri. Ini untuk kelas 10 yang disebut juga dengan di fase E. Kemudian proyek profil tentang pembuatan poster stop bullying. Jadi dengan ragamnya nanti, yaitu yang akan kita kerjakan. Untuk pelaksana itu nanti ada saya sendiri. Nah, kita lanjut tentang stop bullying. Yang pertama adalah pengertian bullying. Tadi sudah melihat ya, bullying itu apa? Bullying itu apa? Perundungan ya. Contoh-contoh bullying apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa? Mengejek ya, apalagi? Apa? Menindas ya. Terus apa? Mengucilkan itu ya, mengancam dan sebagainya ya. Jadi ini ya, bullying berasal dari kata bully yang artinya adalah penggertak. Jadi ya itu arti asli bullying. Kemudian orang yang mengganggu orang yang lemah. Ini definisi bullying. Karena biasanya para pelaku bully itu menganggap orang yang dibully itu memang dalam posisi lemah, baik secara fisik ataupun secara komunitasnya dianggap komunitasnya kecil dan sebagainya. Kemudian beberapa istilah dalam bahasa Indonesia seringkali dipakai masyarakat menggambarkan fenomena bullying diantaranya adalah penindasan. Apa? Oh, itu penindaya sama dengan penindasan, pemalakan, pengucilan atau intimidasi. Ya ini secara sederhana pengertian bully. Ini yang kemudian refleksi diri. Kita kan stop bullying, harus kita tahu bully dulu. Kemudian refleksi diri itu juga apa? Kita juga harus tahu. Refleksi diri yang dimaksud, kita akan melakukan langkah antisipasi agar jangan sampai ada bully. Atau kalau sudah terjadi, maka kita harus melakukan langkah-langkah pencegahan atau pengurangan tindakan-tindakan bully. Dengan refleksi diri. Ini kata-kata bullying tidak perlu ini. Refleksi diri adalah bagian dari proses introspeksi diri yang dilakukan dengan cara melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang telah terjadi dalam hidup, seperti pengalaman, kebiasaan, keputusan. Kemudian refleksi diri bisa membantu Anda untuk menjalani hidup yang lebih baik ke depannya. Itu manfaatnya. Jadi kita melakukan stop bullying itu dengan melakukan refleksi diri. Nah,
dorongan untuk refleksi diri itu nanti kita lakukan dengan cara pembuatan apa? Poster yang akan kita lakukan pembuatan poster. Dah. Kemudian jenis-jenis bully. Tadi sudah ada di tampilan video ya, yang sudah kita tampilkan jenis-jenis bully diantaranya ada bullying dengan verbal, dengan omongan. Yang tadi macam-macam, yang mengatakan menghina secara fisik, atau kekurangan fisik itu yang menjadi targetnya, itu verbal. Dengan ucapan ya, dengan ucapan. Kalau yang bully secara fisik, ini melakukan kekerasan, jambak, jiwit, memukul, yang paling menyakitkan itu meludah, ya. Kalau hanya jiwit itu luka yang terasa sakit sebentar tapi hilang. Tapi kalau diludahi itu yang tidak terasa sakit secara fisik tapi fisiknya juga tapi kemudian ada yang secara psikologis ya. Secara psikologis itu ya itu tadi dan ini banyak terjadi. Tadi ada contohnya bisa melalui media sosial. Sehingga dampaknya itu akan luar biasa. Termasuk orang meludahi itu dampak psikologisnya yang luar. Secara fisik tidak terlalu berdampak. Orang meludah itu secara fisik kan ya hanya kotor gitu. Tetapi dampak psikologisnya itu yang luar. Jengkel yang berkepanjangan sehingga akhirnya timbul dendam. Akhirnya ketika dendam yang terjadi apa? Maka akan ada rencana tindakan bully, kan dia mau membalas toh, ya toh? Nah itu ya kita masuk penjelasan untuk persiapan besok ya. Besok ini perlu ada bahan-bahan yang disiapkan. Kita akan membuat poster tentang stop bullying. Nah, besok siap membuat ya. Ada bahan-bahan yang disiapkan. Yang disiapkan apa? Kertas. Itu kertasnya harus yang bisa nanti digambar. Terima kasih untuk anak-anak semua untuk pertemuan kita hari ini. Kita anggap cukup dulu, besok kita sambung dengan proses pembuatan poster ya. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Dipimpin oleh ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Kegiatan pembuatan poster stop bullying. Kemarin sudah ada penjelasan yang sudah saya berikan terkait dengan masalah apa itu bullying dan sebagainya. Penjelasan sudah saya kasih, sekarang saatnya proses pembuatan poster. Semuanya siap? Nah, kita mulai ya. Kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembuatan poster stop bullying dimulai. Selesai. Sudah. Tulisannya apa? Stop bullying. Ini anak lagi ngapain? Nangis. Ya. Untuk selanjutnya semua bisa bergantian untuk maju menunjukkan hasil karyanya. Silakan. Perkenalkan, nama
Alhamdulillah tadi semuanya sudah menyelesaikan pembuatan poster. Ini untuk yang kegiatan ya, untuk kegiatan yang sebagai penutup. Nanti tolong diisi tentang refleksi diri, tentang apa yang kita dapat dari kita melakukan kegiatan pembuatan poster. Nanti diisi sesuai dengan yang didapat. Kegiatan kita hari ini kita cukupkan. Kemudian selanjutnya nanti kita akan melakukan kegiatan pemasangan poster. Pemasangan poster. Namun sebelum nanti kegiatan pemasangan poster, kegiatan kita yang ada di kelas ini kita tutup dulu dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Terima kasih semuanya sudah melaksanakan tugas pembuatan poster. Saya kira ini saya tutup dulu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.